Tiba-tiba Patrick Kluivert tanggapi kecurangan timnas Bahrain, langsung tegaskan ini. Patrick Kluivert kembali menjadi sorotan, mulai dari kisah masa lalunya yang diungkit, rencana besar naturalisasi pemain top Eropa, hingga optimisme tinggi untuk melumat Bahrain dan menantang timnas Australia. Semua ini menjadi perbincangan hangat yang tidak boleh Anda lewatkan di Kamus Bola. Publik dan seluruh pendukung timnas Indonesia tentu masih belum bisa melupakan aksi skuad Garuda di markas Bahrain pada laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu atau pada tanggal 10 Oktober 2024, timnas Indonesia bersua Bahrain di Bahrain National Stadium Rifah berakhir dengan hasil mengecewakannya. Persoalannya adalah kegagalan mengamankan poin penuh karena kinerja wasit Ahmed Alkaf. Kinerja Ahmed Alkaf memang membuat geleng-geleng kepala. Tidak sedikit keputusan kontroversial yang dibuat wasit asal Oman itu. Alhasil laga ini ramai menjadi perbincangan di jagat maya. Selain muak dengan drama guling-guling pemain Bahrain, kemarahan netizen makin menjadi lantaran Ahmed Alkaf gampang memberikan pelanggaran ringan bagi timnas Indonesia. Puncaknya terjadi pada injury time, babak kedua. Ofisial keempat memberikan waktu tambahan selama 6 menit. Namun Ahmed Alkaf belum juga meniup peluit akhir meski tambahan waktu sudah berakhir. Alhasil, timnas Bahrain berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-99 hanya 2 menit berselang setelah gol Bahrain, wasit Ahmed menyudahi pertandingan. Timnas Indonesia kini sudah dibesut oleh Patrick Kluivert, bekas bomber mematikan timnas Belanda. Ia ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong yang didepak awal pekan ini. Patrick Kluivert meminta masyarakat dan seluruh pendukung timnas Merah Putih untuk tidak perlu membahas pertandingan yang merugikan Indonesia saat di markas Bahrain Oktober lalu. Menurutnya lebih baik fokus pada 4 pertandingan tersisa yang sangat krusial, termasuk kesempatan menggasak Bahrain dalam pertemuan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret mendatang. Kata Kluivert, menurutnya pertandingan-pertandingan itu sudah dimainkan jadi tidak perlu untuk membicarakan hal ini. Lebih baik membicarakan laga-laga yang akan datang dan fokus pada pertandingan-pertandingan itu. Terkesan dengan penampilan timnas Indonesia, debutnya akan ditandai dalam pertandingan timnas Indonesia di markas Australia pada kelanjutan Grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tanggal 20 Maret mendatang. Skuad Garuda kini berada di peringkat ketiga Grup C dengan nilai 6 dan masih bisa bersaing lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 atau melalui putaran keempat. Masih ada waktu sekitar 2 bulan baginya untuk mempersiapkan timnas Indonesia yang tangguh. Kluivert juga mengaku sudah menyaksikan penampilan timnas Indonesia ketika masih diasuh Shin Tae-yong. Saya melihat 2 pertandingan terakhir melawan Arab Saudi dan Australia. Saya pikir kualitas tim ini bagus. Semuanya tentu saja bisa berjalan lebih baik dan itulah mengapa saya di sini untuk mencoba meningkatkan level permainan. Tegas pria yang mengantarkan Ajax Amsterdam juara Liga Champions musim 1994-1995 ini. Dimulai dari tanggapan Patrick Kluivert saat masa kelamnya kembali diungkit. Bagaimana sang pelatih menjawab dengan penuh keyakinan dan kedewasaan? Ketika diungkit tentang masa kelamnya, begini jawaban Patrick Kluivert. Pasca konferensi pers peresmian Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia, salah satu channel YouTube membagikan konten wawancara bersama Patrick Kluivert. Channel tersebut adalah Mata Najwa yang menampilkan konten tersebut pada hari yang sama pada konferensi itu. Yang menarik adalah Najwa Shihab yang mengungkit kembali masa kelam Patrick. Kedua, masa kelam yang paling dikenal adalah terlibat dalam judi bola pada 2011-2012 dan juga brand ambassador judi online beberapa tahun lalu. Masa kelam ini cukup sering disebut oleh banyak netizen Indonesia. Aku ke Indonesia hanya untuk berbicara tentang sepak bola. Jadi untuk masa kelam tersebut saya tidak ingin berikan perhatian itu, jawab Patrick ketika ditanya masa kelamnya. Saya sangat setuju dengan Anda jika Indonesia punya upaya untuk itu. Ya, demikian kata penyerang Belanda timnas Belanda saat ditanya pendapatnya mengenai Indonesia memberantas judi bola dan judi online. Tidak ada penjelasan untuk hal tersebut. Dan dia juga mengatakan tidak perlu menjawab pertanyaan itu. Kemudian ketika ditanya ulang oleh Najwa Shihab tentang masa kelamnya, Patrick menjawab, "Ya, itu alasan saya tidak menjawab pertanyaan tersebut."
Demikian jelas Patrick Kluivert kala Najwa Shihab yang menyebut bahwa mantan pemain Ajax Amsterdam itu tidak terlibat dalam kasus pengaturan skor. Ya, tentu saja. Saya menutup masa kelam itu, terima kasih dan saya melihat tantangan ke depannya. Tutup Patrick kepada Najwa Shihab. Tidak hanya itu, Kluivert juga membocorkan kabar mengejutkan tentang rencana naturalisasi pemain bintang Eropa. Siapakah sosok yang dimaksud dan bagaimana peran besar yang akan ia mainkan untuk timnas Indonesia? Patrick Kluivert bocorkan pemain top Eropa segera dinaturalisasi. Ya, siapakah dia? Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert membocorkan satu nama pemain yang segera dinaturalisasi dalam waktu dekat. Nama pemain yang dimaksud adalah Jairo Riedewald, pemain yang kini sedang berkarir di Liga Belgia bersama Royal Antwerp. Untuk nama-nama selanjutnya, saya tidak tahu, silakan tanya Pak Ketua PSSI. Tapi saya bisa beritahu, salah satu nama yaitu Jairo Riedewald yang akan dinaturalisasi secepat mungkin, ujarnya. Pelatih asal Belanda itu menyatakan, bakal ada nama-nama lain setelah Jairo Riedewald, namun ia belum bisa memberi informasi lebih lanjut. Meski menyebut bakal ada pemain naturalisasi tambahan, Kluivert menegaskan tidak akan membeda-bedakan latar belakang pemain untuk membela timnas Indonesia. Kami ingin punya tujuan yang sama. Pemain diaspora atau lokal harus bermain sebagai satu tim. Semua pemain diaspora atau lokal bisa jadi jantung di dalam tim. Siapapun adalah bagian penting di dalam timnya ini. Demikian kata Patrick Kluivert saat ditanya hal tersebut. Dan berlanjut ke kepercayaan diri tinggi Kluivert yang siap membawa Indonesia melumat Bahrain dan bahkan mengimbangi kekuatan timnas Australia di laga-laga mendatang. Sebuah tantangan besar, namun optimisme tinggi menyertainya. PD tingkat tinggi Patrick Kluivert bakal lumat Bahrain dan imbangi timnas Australia. Patrick Kluivert percaya diri timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil bagus dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah diresmikan menjadi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert langsung akan menghadapi tantangan berat. Tantangan nyata yang akan dihadapi oleh Kluivert adalah putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, skuad Garuda masih bertarung di ajang itu, di mana untuk saat ini tim Merah Putih tengah menduduki peringkat ketiga grup C dengan 6 poin. Pasukan Garuda juga masih memiliki kesempatan untuk melaju secara langsung ke Piala Dunia 2026 atau lolos ke putaran keempat. Dalam waktu dekat, Kluivert juga akan menjalani laga debutnya sebagai pelatih timnas. Ada 2 pertandingan penting yang harus ia hadapi. Timnas Indonesia akan menghadapi timnas Australia dan juga timnas Bahrain pada laga ke-7 serta ke-8 grup C. Laga kontra The Socceroos juga akan berlangsung di Sydney National Stadium Australia pada Kamis 20 Maret 2025 mendatang. Setelah itu Tom Hai dan kawan-kawan akan menjamu The Pearl Divers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret. Kluivert langsung mengungkapkan target yang akan diraihnya setelah menjadi pelatih Indonesia. Ia mengatakan dengan tegas bahwa targetnya adalah membawa tim Merah Putih lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ditemui setelah konferensi pers di Hotel Mulia Jakarta pada Minggu 12 Januari sore, Kluivert mengatakan, target saya adalah lolos dari babak kualifikasi Piala Dunia. Oleh sebab itu, 2 pertandingan di bulan Maret nanti akan sangat penting. Ia berharap timnya akan lebih tajam lagi pada 2 laga mendatang untuk menyabet hasil yang positif. Target realistisnya adalah mengantongi 4 poin dari 2 laga itu. Hal itu dikarenakan ia juga masih berhati-hati dengan calon lawan anak asuhnya. Jadi, 2 pertandingan nanti sangat penting dan perlu menjadi lebih tajam lagi saat melawan Australia dan Bahrain. Pada 2 laga mendatang, Kluivert mengatakan setidaknya harus mengantongi 4 poin. Targetnya sebenarnya 6 poin tapi harus menghormati para lawan. Demikian pungkas Kluivert. Dari masa lalu hingga masa depan, Patrick Kluivert menunjukkan tekad dan optimisme yang luar biasa untuk timnas Indonesia. Dengan strategi, rencana, dan visi besar yang ia miliki, mampukah ia membawa Garuda untuk terbang lebih tinggi? Ya, mari kita nantikan aksi-aksinya di lapangan hijau. Ya, kita lanjut di informasi selanjutnya yang lebih update. Salam olahraga.